Abu Nawas memiliki tetangga yang ia beri gelar Abu Jahal. Suatu hari Abu Jahal ini sedang sibuk mempersiapkan pesta besar di rumahnya. Hampir semua kerabat dan tetangga diundang, kecuali Abu Nawas. Sebenarnya pesta itu dibuat Abu Jahal bukan hanya untuk bersenang-senang. Ia ingin membalas dendam karena semua usahanya mengerjai Abu Nawas selalu gagal. Dengan pesta ini, ia merasa bisa puas meledek Abu Nawas. Abu Jahal benar-benar serius menyiapkan pesta, bahkan sampai memanggil koki terkenal dari negeri seberang dan membayar mahal. Karena itu, aroma masakan yang dimasak begitu lezat dan menggoda. Bau masakan itu menyebar kemana-mana hingga sampai ke rumah Abu Nawas. Saat itu Abu Nawas sedang duduk di depan rumah. Tanpa sengaja ia mencium aroma masakan itu. Betapa nikmatnya bau ini, apalagi kalau bisa merasakannya. Ia lalu penasaran dan mencari asal bau itu. Ternyata aroma itu berasal dari rumah Abu Jahal. Abu Jahal yang melihat Abu Nawas berdiri di dekat rumahnya, ia pun mendapat ide konyol. Abu Nawas, ngapain kamu di situ? Tidak ngapa-ngapain Abu Jahal. Jangan bohong, kamu pasti sedang mencuri bau masakanku. Abu Nawas tidak menanggapi dan berniat pulang, tapi Abu Jahal menghadangnya. Tunggu, kamu harus bayar bau masakan yang sudah kamu curi. Abu Nawas pun heran. Apa bayar? Hanya karena mencium bau masakan disuruh bayar? Benar, masakan ini dimasak koki mahal, jadi baunya juga harus dibayar. Keributan mereka menarik perhatian warga. Orang-orang datang melerai dan memberi saran. Lebih baik kalian bawa masalah ini ke pengadilan, biar Tuan Hakim yang memutuskan. Abu Jahal pun setuju, maka mereka pun diantar warga ke rumah Tuan Hakim. Ada masalah apa ini? Abu Nawas pun menjelaskan masalah yang dialaminya. Masa hanya mencium bau masakan disuruh bayar? Ini kan aneh wahai Tuan Hakim. Abu Jahal tidak mau kalah, ia pun berkata, Tuan Hakim, bukankah mengambil sesuatu tanpa izin namanya mencuri? Begitu juga dengan bau masakan aku. Abu Nawas menghirupnya, sedangkan aku tidak ikhlas, jadi dia harus membayar. Tuan Hakim terdiam sejenak. Ucapan Abu Jahal ada benarnya namun terasa janggal. Apa ia hanya gara-gara mencium masakan harus bayar? Pikir Tuan Hakim. Abu Nawas melihat Tuan Hakim yang kebingungan menangani masalah ini. Abu Nawas kemudian berkata, Begini saja Tuan Hakim, hamba mengaku salah dan hamba bersedia membayar. Apa kamu yakin Abu Nawas? Iya, hamba tidak keberatan. Kalau begitu Abu Jahal, berapa yang kamu minta? 100 dinar, wahai Tuan Hakim. 100 dinar? Yang benar saja Abu Jahal. Benar Tuan Hakim, makanan itu hidangan mahal, belum lagi kokinya hamba bayar mahal. Wajar kalau ganti ruginya 100 dinar. Bagaimana Abu Nawas, apakah kamu setuju? Hamba setuju, tapi izinkan hamba pulang dulu untuk mengambil uangnya. Abu Nawas lalu dipersilahkan pulang untuk mengambil uangnya. Sementara Abu Jahal tersenyum penuh kemenangan. Ia merasa kali ini berhasil mengerjai Abu Nawas. Tak lama kemudian, Abu Nawas kembali membawa kantong berisi uang. Ia menyerahkannya pada hakim untuk dihitung. Setelah dihitung jumlahnya memang benar 100 dinar. Hakim pun kemudian menyerahkan kembali uang itu kepada Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas menggoyang-goyangkan kantong itu hingga terdengar suara uang berdering. Hai Abu Jahal, kau dengar suara uang ini? Iya, aku mendengarnya. Ayo berikan padaku sekarang juga Abu Nawas. Bukannya barusan aku sudah memberimu, kenapa malah minta uang ini? Mana? Sepersen pun aku belum menerimanya. Bukankah yang kucuri hanya baunya saja? Maka aku bayar dengan suaranya saja, bukan duitnya. Mendengar itu Tuan Hakim manggut-manggut membenarkan ucapan Abu Nawas. Benar juga. Bagaimana Abu Jahal?